Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nifa Putra, kelas ILHC. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman presentasi saya yang berjudul Islam dan Negara. Nah, yang pertama dan mungkin merupakan inti dari artikel ini adalah kata-kata yang dipaparkan di pendahuluan ya, yang menjelaskan tentang apa yang dibahas dalam artikel ini. Yaitu akan saya bacakan kata-katanya. Nah, dalam karangan ini hendak dibahas beberapa persoalan penting untuk direnungkan kembali oleh umat beragama, khususnya umat Islam. Nah, kita lanjut. Persoalan tersebut adalah soal agama itu sendiri. Mengapa orang menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang sangat penting, sedangkan hal yang di luar agama tidak dianggap sangat penting. Nah, lalu yang kedua adalah soal apa yang menjadi kewajiban negara atas pemeluk agama di sebuah negara. Perdebatannya akan bergerak maju pada soal pilihan negara atas agama dan pilihan agama untuk terus survive. Bukan hanya itu saja, tetapi terkait soal bagaimana sebenarnya gagasan tentang hubungan agama dan negara. Bagaimana memposisikan agama dalam negara dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk hubungan agama dan negara sebagai bagian dari diskusi dan realitas politik Indonesia. Nah, lalu di sini di pendahuluan kalimat selanjutnya diberikan contoh yang berkaitan tentang masalah yang akan diangkat, yaitu seperti contoh peristiwa Monas 1 Juni 2008, yaitu ibu-ibu dengan berpakaian muslimah dikejar-kejar oleh sekelompok militia dengan mengacung-acungkan senjata tajam, pentungan dan sejenisnya sehingga sebagian dari para aktivis yang melakukan aksi damai tunggang langgang. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, bagaimana agama masih dianggap buruk di Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian 2-nya, yaitu mengapa agama penting. Nah, di bagian ini menjelaskan beberapa poin penting tentang kekuatan agama. Yang pertama adalah agama sebenarnya selalu hadir di dalam dunia politik. Saya akan bacakan kutipannya. Pemisahan secara tegas antara agama. Nah, lalu penulis berbicara, saya akan sebut dengan istilah religiusitas, keagamaan maksudnya. Dengan negara, hampir tidak dikenal dimanapun di seantero dunia. Di jagat manapun, agama selalu hadir dalam negara, dan negara berkepentingan dengan agama. Nah, lalu kekuatan kedua agama adalah kemampuan agama memberikan tanda identitas pada siapa yang menganutnya. Orang beragama akan merasa memiliki identitasnya sendiri, ketimbang tidak memiliki identitas. Dari sana, kemudian ada beberapa orang atau kelompok yang bersedia menjadikan agama sebagai tumpuan segala sesuatu. Dan bahkan ada yang dipesankan agama. Apa yang dipesankan agama, sekalipun hanya tafsiran, seorang tokoh atau pemimpin agama misalnya, akan dengan senang hati dijalankan karena memberikan identitas diri yang maha dahsyat. Identitas diri karena keagamaan inilah yang tidak jarang menyebabkan munculnya semangat sektarian, semangat parokial, dan semangat mati demi agama, sekalipun harus sekedar menjadi martir dalam beragama. Lalu disinggung juga bahwa agama dapat berwajah ganda, yaitu mendamaikan dan juga membuat konflik. Agama menawarkan rahmat bagi seluruh umat manusia, tetapi karena umatnya pula memberikan kesakitan pada umat yang lain karena didasarkan pada doktrin agama. Sering tanpa reserve, umat beragama melakukan tindakan kekerasan dan brutalitas atas umat yang lain. Padahal setiap keyakinan harus mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan umat agama lainnya. Tetapi atas nama menjaga kesucian agama, kelompok agama tidak jarang melakukan kekerasan atas dasar pesan suci agama tersebut. Ya kan? Orang beragama bahkan merasa terhormat tatkala harus melakukan kekerasan atas orang lain. Nah, contohnya ini kan perang salib ya di dulu, yang mana orang Kristen tuh berperang melawan umat muslim, tetapi maksudnya itu tidak jelas gitu. Hanya untuk merebut kekuasaan yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Islam. Sedangkan kan kalau Islam dalam berdakwah tidak langsung memerangi kan. Seperti itulah bedanya. Contoh yang buruknya ya. Kadang terjadi juga perbedaan dalam memahami agama yang menghasilkan perilaku-perilaku yang kurang bersahabat dalam negara. Satu pihak hendak memaksakan pendapat atas pihak yang lain yang dianggap salah atau menyimpang. Padahal yang mestinya dibangun adalah bagaimana di antara keduanya saling bersinergi dan berdialek sehingga tidak perlu saling memaksakan. Hal yang paling sering terjadi adalah pihak letterik memaksakan pada pihak kontekstual dalam pemahaman teks. Sementara yang kontekstual dipandang sebagai pemahaman teks yang menyimpang. Dan yang tekstualis
menjadi berang tatkala dikatakan oleh pihak konstekstual sebagai pemahaman yang memaksakan dan historik. Nah, jadi tekstual itu adalah orang yang hanya mengartikan dari membaca teksnya. Kalau kontekstual dipahami dalam-dalam apa maksud dari teks tersebut. Nah, kadang terjadi perbedaan pemahaman agama yang menciptakan konflik antara mereka. Lalu kita masuk ke bagian 3, yaitu kewajiban negara atas warga. Di sini menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan negara kepada warganya yang beragama. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh ditindas maupun didiskriminasikan. Tuhan saja menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Mengapa kita harus memaksakan keyakinan dalam beragama? Bukankah Tuhan adalah yang memberi keadilan, bukan kita dalam hal keyakinan beragama? Nah, dengan dasar ini, negara harus melindungi apapun agama dan keyakinan warga negara tersebut. Nah, lalu ada Nurholis Majid yang mengutip Ahmad Zaki Yamani, yaitu negara-negara itu dapat menetapkan hukum penyelesaian baru bagi masalah-masalah baru dengan mengambil cara-cara penyelesaian itu dari prinsip-prinsip umum syariah dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dasar ini, Indonesia sangat cocok dan kompatibel dengan gagasan dasar Pancasila yang mengharuskan adanya keadilan sosial, toleransi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kita pun harus yakin bahwa segala sesuatu yang harus berjalan dengan proses panjang ya, yang akan dilalui bersama-sama tanpa memaksakan pendapat, sebab pemaksaan pendapat hanya akan mengakibatkan gejala buruk dalam mengelola negara yang heterogen ini. Negara harus berterus terang dalam mengelola masyarakat majemuk Indonesia. Maksudnya adalah bersikap ini ya, terus terang, sebutannya itu adalah transparan dalam menyampaikan informasi ya. Bagian 4 tentang kebebasan beragama. Di sini dijelaskan bahwa setiap warga Indonesia bebas memilih agama apapun yang akan dianutnya sebagai hak setiap warga Indonesia. Jadi setiap warga punya hak untuk menganut agama apapun yang diyakininya. Lalu tidak boleh ada pemaksaan dalam menganut agama, dan yang memaksa akan mendapat hukuman dari negara. Nah, lalu ada bagian 5 di sini tentang gagasan tentang hubungan negara dan agama. Pilihan pertama yaitu negara agama, formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, atau Buddha. Nah, seperti di Brunei Darussalam itu kan negara Islam ya kan. Lalu di Vatikan itu kan negara Kristen. Nah, seperti itu contoh negara agama. Jadi ya warganya harus menganut agama tertentu. Kedua, negara sekuler memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara. Tetapi negara bertanggung jawab atas warga negara untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Memilah masalah agama dan negara sebagai wilayah yang berbeda-beda. Negara tidak mengurus masalah-masalah terkait dengan keimanan seseorang atau masyarakat. Negara lebih fokus pada masalah-masalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan hak-hak sipil lainnya. Nah, negara sekuler ini jadi agama ya agama, urusan selain agama ya selain agama, tidak boleh dikait-kaitkan. Lalu ada yang ketiga, negara simbiose, yaitu negara simbiose agama, yakni sebuah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan atau dalam kurung negara Pancasila ya. Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai agama dalam konstitusi. Nah, misalnya ya di Indonesia ini ada UU PA, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila, yang mana dasar-dasarnya banyak diambil dari agama Islam. Dengan perhatikan berbagai produk-produk hukum yang ada di Indonesia, kita sebenarnya bisa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah negara religius, bahkan masyarakat Islam. Sekalipun tidak secara resmi berdasarkan Islam, sebagai sebuah negara yang berpenduduk muslim lebih dari 85%, layak dikatakan sebagai masyarakat Islam. Sebab sisanya dianut oleh 4 agama resmi yang diakui oleh negara. Indonesia adalah tipikal yang khas sehingga menempatkan Indonesia dalam percaturan internasional tentang posisi negara dan agama yang merupakan hal yang relevan untuk didiskusikan sampai sekarang. Nah, mungkin sekian dari presentasi rangkuman tentang Islam dan negara pada mata kuliah keluarga negara dalam mata kuliah Islam, Ilmu Sosial, dan Humaniora. Kali ini saya
saya cukupkan sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.